Bayangkan, di malam paling sunyi dalam hidupmu, ketika semua orang tertidur, ketika cahaya kota meredup, dan hanya ada kamu dan hatimu yang terasa hampa. Kamu duduk sendirian di sudut kamar, menatap langit-langit yang sama, yang setiap malam kamu tatap dengan tanda tanya. Ya Allah, sampai kapan hidupku seperti ini? Semua jalan terasa tertutup, usaha gagal, lamaran kerja tak kunjung dipanggil, cicilan menumpuk, dan kamu mulai kehilangan arah. Namun di tengah kesunyian itulah Allah ingin berbicara kepadamu, bukan lewat suara, tapi lewat rasa yang tiba-tiba muncul di hatimu. Rasa yang mengingatkanmu pada sebuah amalan. Amalan ringan, tapi disebut para ulama sebagai tasbih para malaikat. Tasbih yang mampu membuka pintu rezeki selebar-lebarnya bila engkau membacanya 100 kali setiap hari. Sebelum kita lanjut, bantu subscribe dan share video ini. Ketik amin di kolom komentar. Kami doakan, semoga Allah melunaskan seluruh hutangmu, melapangkan hatimu, dan mengangkat derajatmu lewat jalan yang tak pernah kamu duga. Semoga engkau berangkat umrah bersama keluarga tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku, Rasulullah SAW pernah mengajarkan zikir yang sangat dicintai Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azimi wa bihamdihi, dan ditambah astaghfirullah. Inilah zikir yang banyak dijaga para ulama. Zikir yang para malaikat pun bertasbih dengannya, meninggikan Allah dari segala kekurangan dan memohonkan ampun bagi hamba-hamba yang kembali kepadanya. Zikir ini bukan hanya susunan kata, tapi jembatan hati yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika lidahmu mengucapkannya, malaikat mencatatnya. Ketika hatimu hadir di dalamnya, Allah membalasnya. Dan ketika kamu menjaganya dengan istiqomah, Allah membukakan pintu-pintu rezeki yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya dan rezeki dari arah yang tidak disangkakan. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Rezeki dari arah yang tidak disangkakan adalah rezeki yang datang tanpa logika, tapi penuh dengan keajaiban. Dan keajaiban itu hanya datang kepada hati yang tidak menyerah. Izinkan aku bercerita tentang seorang pemuda bernama Ardi. Usianya 24 tahun, kerja serabutan, pulang malam, bangun pagi, tapi dompet tetap kosong. Dan setiap malam ia berdoa, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tidak ingin menyerah." Suatu malam, setelah gagal panggilan kerja untuk kesekian kali, Ardi terduduk di lantai. Air matanya jatuh satu persatu. Ia merasa Allah menjauhinya. Padahal sebenarnya Allah sedang menunggu ia kembali. Dalam tangisnya, ia teringat nasihat seorang ustadz. Jika hidupmu sempit, perbanyak tasbih dan istighfar. Saat lidahmu sibuk mengingat Allah, malaikat-malaikat sibuk mendoakanmu. Di pagi itu, ketika langit masih biru pucat dan udara masih dingin, Ardi baru saja selesai menunaikan sholat sunnah sebelum subuh. Kepalanya masih tertunduk, nafasnya pelan, dan hatinya terasa seperti akan pecah oleh rasa cemas yang sudah ia pendam berbulan-bulan. Dengan tubuh yang sedikit gemetar, ia menggeser duduknya, menatap sajadah yang sudah lama menjadi saksi keluh kesahnya. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan lantunan azan subuh yang masih mengema dari masjid sebelah rumahnya. Di momen hening itu, Ardi mengangkat kedua tangannya. Ia menutup mata dan mulai melafazkan zikir yang selama ini hanya ia dengar dari ceramah dan nasihat orang-orang solih. Perlahan ia ucapkan, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azimi wa bihamdihi, Astaghfirullah. Setiap tasbih seperti melepas satu beban dari dadanya. Di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh,
Ketika waktu itu disebut para ulama sebagai waktu dibukanya pintu langit, Ardi terus bertasbih sampai hitungannya mencapai 100 kali. Pada bacaan terakhir, tubuhnya terasa hangat, matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan harapan kecil tumbuh di dalam dirinya. Seolah Allah sedang membisikkan, "Aku mendengarmu. Lanjutkan. Aku tidak pernah meninggalkanmu." Setiap bacaan seperti menurunkan beban di dadanya. Seakan ada tirai gelap yang selama ini menutupi hatinya mulai terangkat perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Ardi merasa damai. Damai yang tidak ia dapat dari uang, bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Hari-hari berikutnya, Ardi tidak lagi melupakan amalan itu. Ia membacanya setiap subuh. Benar-benar ia jaga, seperti ia menjaga harapan hidupnya. Dan pelan-pelan, pintu rizkinya terbuka. Ia mendapatkan panggilan kerja. Usahanya kecil-kecilan perlahan diterima banyak orang. Orang-orang mulai percaya padanya. Kesempatan demi kesempatan datang tanpa ia mengejarnya. Ardi pernah berkata, "Yang membuatku menangis bukan rizki yang datang, tapi caranya Allah membukakan jalan, seolah berkata, 'Aku tidak pernah meninggalkanmu.'" Saudaraku, begitulah Allah bekerja. Perlahan, lembut, penuh kasih. Tidak selalu cepat, tapi selalu tepat. Dan mungkin malam ini Allah ingin kamu mendengar pesan yang sama. Maka hari ini, jika hatimu sempit, jika rizkimu terasa berat, jika hidupmu seperti tidak bergerak, cobalah amalan ini. Bacalah dengan hati yang jujur, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azimi wa bihamdihi, Astagfirullah, 100 kali. Bukan sekedar di bibir, tapi dari kedalaman hatimu. Jangan menunggu lapang baru berzikir. Bangunlah ke lapangan dengan zikir. Karena ketika engkau mengingat Allah, Allah membuka jalan, menguatkan langkah, menenangkan hati, dan melapangkan rizkimu. Semoga malam ini menjadi awal perubahan hidupmu. Semoga Allah mengangkat segala kesempitanmu dan memberi rizki dari arah yang tidak disangkakan. Amin ya Rabbal Alamin.